Hidup yang indah adalah hidup yang seimbang antara kesehatan fisik dan jiwanya. Dalam fisik yang sehat, seharusnya terdapat jiwa yang kuat. Nah, benarkah itu? Orang dengan gangguan jiwa kebanyakan fisiknya sehat, tetapi jiwanya tidak kuat, tidak bahagia, tidak bisa merasa nyaman bersama dengan orang lain, tidak bisa menerima kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, bahkan tidak mampu mengenali hal positif yang dimiliki, hal baik yang dimiliki. Sehingga walaupun fisiknya sehat, cenderung tidak produktif, tidak melakukan apapun, hanya diam, merenung, menyendiri. Bahkan untuk bergaul dan keluar rumah pun malas. Jadi, di dalam fisik yang sehat, belum tentu ada jiwa yang kuat. Tetapi tentu setiap orang berharap mempunyai kesehatan fisik serta jiwa. Mulai belajar meraih yang namanya bahagia. Karena jika kita bahagia, maka kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita mudah sedih, mudah frustasi, bahkan mungkin jengkel, marah, entah dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, tentu ini akan menghambat untuk produktif dan melakukan hal-hal yang positif di kesehariannya. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan jiwa tentu perlu dijaga. Terkadang orang yang sehat fisiknya, seperti yang Bang J sebutkan tadi, jiwanya tidak sehat. Sebaliknya, orang yang fisiknya sakit, tetapi jiwanya sehat, sehingga mudah mengambil keputusan untuk menjalani pengobatan yang harus dilakukan. Walaupun ada sebagian orang yang menderita sakit fisik, juga berpengaruh pada kesehatan jiwanya. Misalnya, bisa saja orang yang mengalami stroke, mengalami penyakit jantung, gagal ginjal kronik, bisa mengalami kecemasan dan depresi. Bahkan disertai dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan, sampai akhirnya berpikir bunuh diri. Kebanyakan orang dengan gangguan jiwa memang mempunyai fisik yang sehat, walaupun ada yang fisiknya juga terganggu. Orang yang mempunyai masalah kesehatan jiwa walaupun dengan fisik yang sehat, tapi mereka mengalami gangguan di dalam berpikir. Seringkali pikirannya menjadi tidak realistis, tidak masuk akal, aneh-aneh, sehingga tentu ini akan mempengaruhi perasaannya, akan mengganggu suasana hatinya, sehingga menjadi sedih, frustasi, cemas, marah, jengkel. Ini yang seringkali mempengaruhi perilakunya, bahkan mengalami penurunan fungsi sosial dan pekerjaan. Yang awalnya mampu berkumpul dengan tetangga, saudara, mampu bersosialisasi, yang awalnya mampu bekerja, pergi ke pasar, belanja, atau mencari nafkah, gara-gara pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, akhirnya mengalami penurunan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, mulai malas bersosialisasi dan malas berkegiatan. Sangat penting menjaga kesehatan fisik, sehingga kesehatan jiwanya juga akan kuat.
Ketika orang awalnya mempunyai fisik yang sehat, tiba-tiba karena gaya hidup yang tidak baik menjadi tidak sehat, ada keluhan fisik sehingga diperiksakanlah ke dokter. Ternyata mengalami kencing manis, mengalami gagal ginjal, mengalami penyakit jantung, atau bahkan stroke. Nah, ketidakmampuan menerima kenyataan, ketidakmampuan menerima kondisi yang dialami sekarang ini bisa membuat seseorang menjadi depresi. Karena proses pengobatan yang harus dijalani sungguh panjang dan lama. Nah, tentu ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan hariannya termasuk bekerja. Jika seseorang mempunyai pikiran yang positif terhadap dirinya, terhadap orang lain, tentu ini sangatlah penting. Maka dari itu, upaya mengurangi stres yang disebabkan karena masalah kesehatan fisik perlu dilakukan. Rasa bahagia dan produktif dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat jiwanya. Ya, tentu ketika orang sudah terlanjur mengalami gangguan jiwa, belajar untuk menjadi bahagia. Karena dengan bahagia ini tentu akan mempengaruhi produktivitas, akan semangat untuk bekerja, semangat untuk menyelesaikan masalah, dan semangat untuk bertemu orang lain. Demikian juga dengan rasa bahagia, kita akan mudah menghadapi penyakit seberat apapun. Akan mantap melakukan saran atau nasihat yang diberikan tenaga kesehatan untuk sembuh, sehingga bisa melalui proses pengobatan dengan baik. Ketika kesehatan fisik kita terganggu, jangan sampailah mempengaruhi kesehatan jiwanya sehingga menjadi takut, bahkan depresi. Demikian juga ketika terganggu masalah kesehatan jiwanya, jangan sampai menjadi tidak mau makan, tidak tidur, atau tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau ini terjadi ya, ketidakseimbangan antara kesehatan fisik dan jiwa pasti akan dialami. Dan ketika ini terjadi, mustahil kalau seseorang bisa merasakan yang namanya bahagia. Bahwa bahagia itu bentuk dari ciri-ciri sehat jiwa. Dan bahagia ini akan terwujud jika muncul rasa syukur, rasa ikhlas. Syukur dengan apa yang dimilikinya. Mungkin saja orang lain tidak seberuntung dia. Ikhlas dengan cobaan yang dialami. Mungkin penyakit yang dialami, masalah kesehatan yang dialami, itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Tak pantas menyalahkan diri orang lain maupun Tuhan. Menerima dan berusaha mengikuti segala saran dari tenaga profesional itu jauh lebih baik. Dan ketika kita bahagia, bisa bersyukur, ikhlas, tentu kita bisa mudah berikhtiar atau berupaya supaya kita tetap produktif, supaya kita tetap berjuang, tetap optimis, tetap bergairah menghadapi segala kesulitan yang dialami. Nah, ketika itu terjadi, ya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental atau jiwa kita akan jauh lebih baik. Ya, memang ini tidak mudah. Kehadiran orang-orang sekitar, termasuk keluarga, teman, akan bisa membuat kita semakin optimis dan semangat bisa menjalani segala rintangan dan kesulitan yang dialami. Nah, bisa saja
ketika kita minta keluarga, teman bisa memberikan dukungan informasional, memberikan informasi yang baik untuk kebaikan dan kemajuan pengobatan yang kita lakukan. Atau dukungan instrumental, sarana, obat, biaya transportasi untuk selalu rutin menjalani pengobatan. Atau dukungan emosional dengan memberikan support, mengerti dan peduli dengan apa yang dibutuhkan.